Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas izin Allah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat dengan masih membawa iman di setiap kita. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah untuk istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki wonten niki tiyang 100 niku. 200. Nggih, alhamdulillah nggih. Ini adalah termasuk orang-orang pilihan. Orang-orang apa? Orang-orang pilihan nggih. Karena apa? Karena ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah, berupa nikmat sehat. Sehingga mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang sehat, untuk kemudian tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mungkin yang kemarin-kemarin masih bisa bersama kita, sholat jamaah bersama kita, puasa bersama kita, kemudian ngaji sama-sama, tapi kali ini atau mungkin tahun ini tidak lagi bersama kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih diberikan oleh Allah merupakan nikmat yang besar sehingga bisa menghadiri majelis yang mulia ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita malam hari ini, ngajinya agak ekstrim ya. Ngajinya agak ekstrim. Janjane jarang dibahas barangkali ya. Jarang dibahas, tapi Masya Allah, karena akhir-akhir ini sepertinya orang niku sedang dilanda rasa takut ya. Takut napa? Takut napa, Pak? Sakjane niku takut virus corona napa takut mati, Pak?
Takut Covid nggih. Covid napa? 19 nggih. Napa niki turunane Dewa 19 mboten nggih? Yang pada hakikatnya sebetulnya orang itu takut terhadap virus Covid-19 atau corona. Niku janjane ya asline niku mung wedi mati nggih. Mangke kalau misalnya kena virus kemudian sakit lalu kok ndelalah tidak sembuh, dia tuh takut mati, nanti takut meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan suaminya sing bagus gitu. Kemudian takut meninggalkan rumahnya yang mewah, kemudian kendaraannya yang mewah, takut meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Tapi ini sejatinya tidak berlaku bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang mukmin. Kita takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita cermati dulu sebelum kita masuk kepada materi mencintai kematian, nggih. Jenengan cinta kehidupan apa cinta kematian? Halo Bu. Jenengan lebih cinta kehidupan apa cinta kematian? Nggih. Lah nggih, Masya Allah. Cinta niku kan berarti seneng. Wong seneng niku kan didasari karena napa nggih? Saking kulino. Orang itu kalau sudah kulina niku napa basane? Biasa nggih, terbiasa mendapatkan sesuatu yang itu didapatkannya tiap hari seolah-olah itu bukan suatu nikmat. Jenengan setiap hari itu bisa merasakan nikmatnya makan. Tiap hari bisa merasakan nikmatnya makan. Akan tetapi andai kata kemudian Allah cabut kenikmatan makan itu, misalnya giginya protol atau mungkin sariawan, saat itu kita baru menyadari bahwa ternyata nikmat makan itu enak sekali. Lalu kita mendapatkan nikmat yang tiap hari ini, contoh yang paling besar adalah nikmat kehidupan. Kita hari ini masih sehat, masih hidup, tapi ternyata ada saudara kita yang ujuk-ujuk. Tidak disangka-sangka dia tuh mati mendadak. Ternyata nikmat hidup niku ya nikmat tenan. Estu nikmat tenan. Kita itu masih dihargai orang niku karena masih napa? Masih hidup. Sejelek-jeleknya orang, misalnya kados Tukul Arwana, kula mboten mengatakan dia jelek enggak. Maksudnya seperti itu. Seperti itu dia dihargai dengan harga yang sangat mahal ketika mengisi satu acara. Karena apa? Karena masih hidup. Jajal nek umpama Tukul Arwana niku mpun mati. Kira-kira wonten sing regani larang mboten? Mboten. Malah sakniki luweh larang regane bangkai teri. Napa Bu? Teri. Nggih. Teri niku regane larang, mayit teri Bu. Nggih, mayit teri niku regane larang. Jajal nek umpama mayite Jumadi ngoten payu didol mboten? Mboten nggih. Pun diajar sekilo 5.000. Nggih, Pak. Sekilo 5.000 mesti mboten nonton sing tumbas. Tapi teri niku kok payu. Kenapa? Karena manusia itu berharga ketika dia tuh masih hidup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit menyampaikan biar kula panjenengan niku semangat.
Semangat nopo? Karena kita adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa memakmurkan masjid. Jenengan make mang buka mawon dalam surat At-Taubah. Niku Allah ngendika ngeten. Innama ya'muru masajidallahi syahidina. Ya Pak, ono sing hafal mboten Pak? Pak? Tak lompati Pak. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang pantas memakmurkan masjid itu adalah man amana billah. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, yang beriman kepada hari akhir, wa aqamas shalah, dan mereka yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak pernah punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Lah kita yang hadir di majelis ini yang memakmurkan masjid, maka ada yang namanya takmir niku adalah mereka yang bertugas memakmurkan masjid niku namanya takmir. Maka kita sebagai jamaah niku hendaknya bareng-bareng mendatangi majelis untuk memakmurkan masjid. Karena kita adalah seperti yang disampaikan oleh Allah, kita tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tidak mungkin orang itu memakmurkan masjid kalau dia tidak beriman kepada Allah. Tidak mungkin memakmurkan masjid kalau dia itu tidak iman kepada hari akhir. Tidak mungkin orang itu memakmurkan masjid kalau dia tidak mendirikan sholat. Ingat, bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dan mereka yang menunaikan zakat. Insya Allah yang hadir di majelis ini semua pasti menunaikan zakat. Walam, ini yang paling penting, walam yakhsha illallah, dan dia tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasa takut kita kepada apapun selain Allah hendaknya tidak boleh melebihi rasa takut kita kepada Allah. Mari sama-sama kita niki kita harus mendengarkan ini dengan iman. Mendengarkan ini dengan apa Bu, Pak? Dengan iman ya. Karena orang mukmin itu kalau disampaikan ayat-ayat Allah, dia mendengar tidak hanya dengan telinganya, tapi dia mendengar dengan iman. Kula wau niku keseso. Ini dereng ngambekan niki mugane kula telat sing ngimam. Moga-moga beliau pahalane gede nggih ngimam. Insyaallah. Seorang itu kemudian akan bisa merasakan manisnya iman, Bu. Niku kula caosi bocoran nggih Pak nggih, setunggil mawon. Niku salah satu cirinya adalah dia tuh ketika melakukan ketaatan itu terasa nikmat daripada kemaksiatan. Tak baleni. Orang yang punya rasa atau orang yang punya keimanan dalam dirinya yang dirasakan manis iman itu, salah satu cirinya adalah dia itu ketika melakukan ketaatan itu lebih nikmat daripada kemaksiatan. Dia itu ngaji Quran niku terasa nikmat Bu, timbange rasan-rasan. Nggih. Kemudian dia itu puasa niku lebih nikmat daripada kekenyangan. Tak contoh kemeneh misale salat malam. Salat malam niku dia rasakan lebih nikmat daripada nonton AC Milan, nggih. Wow, nggih ta? Niki pertanyaan Bu. Pertanyaan. Nek umpama kula tanglet ngeten Bu. Langkung sae pundi maos Quran kalih rasan-rasan? Sae pundi? Maca Quran.
ning luweh penak pundi maca Quran apa rasan-rasan? Penak rasan-rasan. Wong ngaji Quran niku kan napa nggih? Nggih, ya mboten gampang. Ngaji Quran niku kudu ngertos makhrajul huruf nggih Pak Yuti nggih. Makhrajul huruf, kemudian harus ngerti tajwid, ngerti matnya, kemudian ngerti waqaf nggih. Kadang nek qori niku malah masyaallah kudu ngerti lagu-lagu warna-warna, lagu Hijaz, lagu Bayati. Tapi nek rasan-rasan niku mboten ngangge ilmu tajwid nggih, mboten ngangge makhrajul huruf, mboten. Kadang-kadang niku kulit tilawah malah tanpa waqaf to nggih. Ora iso mandeg. Ning nek ngaji Quran niku wonten waqaf lazim, wonten terusnya, tapi nek rasan-rasan niku ora nganggo waqaf biasane. Mula kok luwih gampang, tapi sebagian besar orang kalau ditanya, maca Quran karo rasan-rasan mesti apik maca Quran. Ning penak pundi rasan-rasan kalau maca Quran? Nggih. Won umpama sakniki melenje, kira-kira nek makan siang kalih poso niku sae pundi? Sae poso. Ning gurih pundi Bu? Makan siang napa poso? Tetep gurih makan siang. Nggih. Wong poso niku abot. Nggih, halal niku ra entuk didahar oleh mengko nek pun magrib nggih. Lajeng melih nggih. Nonton bal-balan tengah wengi karo salat tahajud niku sae pundi? Sae tahajud. Ning luweh asik pundi? Nonton bal-balan malam ayo. Luweh asik rong jam ya kuat. Nggih. Tahajud 15 menit niku wis angop. Nggih, jajal jenengan nek mboten pitados nggih. Jenengan tahajud mangke jam 12 bengi utawa jam 1 kinten-kinten kuat pinten jam. Entuk pinten rakaat. Nah, niku yang berbicara adalah iman. Nah, orang kalau sudah merasakan nikmatnya melakukan ketaatan daripada perbuatan yang sia-sia, berarti dia sudah merasakan manisnya iman. Tapi kalau dia merasa berat dalam melakukan ketaatan, lebih enteng melakukan kemaksiatan, berarti dia belum bisa merasakan manisnya iman. Nggih. Niki kula mung nyontoni nggih. Kula kok mboten umuk mboten. Kula mung nyontoni. Kula nek umpama ngaji nggih Quran ngeten niki sekali duduk niku bisa dari habis maghrib sampai isya. Tapi nek pas ning omah, nek teng masjid mboten. Soale ngaji Quran niku nek buat saya niku tak beto teng griya. Saya bawa di rumah. Agar supaya di rumah itu tidak seperti napa Pak Yuti? Tidak seperti kuburan. Maka sisakan amalan-amalan sunnah kita itu kerjakan di rumah. Jangan semua di masjid. Karena sironya sunnah itu bagusnya di rumah. Maka saya sisakan baca Quran itu di rumah. Kalau di rumah tidak memungkinkan ya di masjid, tidak masalah. Tapi yang jelas jangan jadikan rumah kita itu seperti napa? Kuburan. Nggih. Kuburan iku anane mung ra ana swara. Nggih. Paling mung swara TV. Nggih, anane ning omah kok mung neng-nengan nggih to. Niku ya kaya kuburan. Lare kalih bapak ibune neng-nengan. Bapake kalih ibuke neng-nengan niku nggih termasuk kaya kuburan. Mula teng dalem jenengan niku nek wonten Quran niku ampun dilus-lus mawon dipun waos. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ngeten nggih niki ada satu cara bagaimana supaya kita tuh bisa merasakan manisnya iman dan kemudian kita itu bisa meresapi setiap amal ibadah kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Napa maknane? Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai
Dan tidak ada yang lebih dicintai kecuali tidak ada yang lebih dicintai melebihi keduanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba nggih sekarang. Kita itu kan sholat tidak tahu Allah. Kita sholawat tidak ngerti Rasulullah. Tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kok kita mau sholat, kok kita mau sholawat. Kenapa? Karena cinta. Karena cinta kita kepada Allah. Andai kata kita tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita buat apa sholat, buat apa bersolawat. Dan yang berbicara itu adalah iman. Kemudian kalau kita kemudian ngaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, nek umpama ditimbali Allah niku seneng napa susah? Bu, jenengan nek ditimbali Allah niku seneng napa susah? Lho jenengan niku kangen kali Allah mboten? Kangen tapi mangke mawon. Nggih. Kangen kali Allah kali Rasulullah nggih. Ya Allah nggih. Jarene kangen kali Kanjeng Nabi nggih to ngantek nyalangi duit kelompok 30 juta direwangi umrah nggih. Ada yang 24 juta, ada yang berapa? 30 mungkin itu yang VVIP nggih. Yang standar paling enggak ada yang 20 juta. Niku sampai dibot-boti nyelengi niku jarene kangen Kanjeng Nabi pengen ziarah wonten makame sinten? Kanjeng Nabi ya kangen Ka'bah ngoten niku nggih. Buat orang yang iman betul, yang kangen betul dengan Rasulullah, maka dia sekembalinya dari sana itu, sekembalinya dari sana, kemudian kembali ke tanah air, dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi onten Bu, tiang niku ngriko niku ya pengen tilik nggih. Pengen apa Bu? Pengen tilik nggih. Nggih, oh alah ya Allah. Aku seprene pengen ngunjungi Mekah, jebule Ka'bah ki mung kaya ngene, ngoten niku wonten nggih. Kula diceritani rencang niku wonten sing nangis teng Ka'bah, Pak. Dikira niku wiridan kelingan dosa, utawa wiridan saking senenge kalih Allah, kalih Rasulullah, saking kangene Ka'bah. Mboten ternyata. Pak, jenengan nangis napa? Alah jebule Ka'bah ki mung kaya ngene, watu ireng tak rewangi adol sawah. Ngoten niku. Masya Allah. Berarti niku cintanya cinta murni napa cinta palsu ngoten niku. Palsu nggih. Masya Allah nggih. Pun sakniki masuk materi nggih, mencintai kematian. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya niku ngeten nggih. Jadi ada orang-orang niku yang dia itu tidak takut mati. Tak baleni nggih. Ada orang-orang yang dia itu tidak takut mati. Siapa saja mereka? Yang pertama disampaikan bahwasanya orang yang tidak takut mati itu nomor satu adalah sebagian besar orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Sinten Bu? Orang kafir dan orang musyrik. Mereka itu tidak takut mati. Kenapa tidak takut mati? Napa kinten-kinten? Karena mereka tidak takut kepada Allah. Karena mereka itu napa nggih istilah nggih? Mereka itu tidak mengerti, mereka itu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Pikiran ini ku nek sudah mati berarti sudah berakhir semuanya. Sehingga jenengan nek nonton TV niku jenengan mang tingali nggih, ada orang-orang yang tidak iman niku nggih. Niku napa? Misale mendaki gunung ngagem sepeda motor utawi ngagem sepeda gunung niku nggih. Teng gunung kemudian turun ke bawah niku kaya-kaya duwe nyawa 13. Ya ora mati.
Tapi dia tidak takut mati. Sehingga nuwun sewu nggih, di kubu sebelah saudara kita itu sampai kalau ada orang meninggal di kubunya dia mengatakan gini, telah berpulang ke rumah Bapak di Karena yang mereka tahu itu setelah mati mereka langsung masuk. Kalau kita ada jaminan langsung masuk surga? Tidak ada. Nggih. Karena orang-orang kafir itu mereka mencintai dunia seperti tidak tahu akan kematian. Jadi yang kedua tak contohkan lagi. Bukan karena banyak amal, bukan karena dia tuh orang yang soleh, tapi can wong kafir tenan. Sehingga ono preman dia tuh nantangi orang-orang koyo-koyo ki ora bakal mati. Tapi dia tidak takut mati. Kenapa? Karena dia tidak takut Allah. Karena dia tidak tahu nanti setelah kematian itu akan ada kehidupan. Nggih. Sehingga ngeten Bu, kula waske niki janjane rahasia kula tetep kudu menyampaikan niki nggih. Janjane rahasia. nek rahasia niku nek nggo gang kebaikan kok dirahasiakne niku malah kula sing dosa. Nggih, mula niki kula caosin jenengan. Mangke di rumah jenengan mang buka surat ngono nggih, Al-Hadid nggih. Surat apa? Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid niku surat ke-57. Nanti jenengan boleh dari awal tapi saya potong langsung ayat yang kedua. Kula waosaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak baleni. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahu mulku samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Jadi Allah niku yang mempunyai, yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Dan dia tuh menguasai yuhyi wa yumit, kehidupan dan juga kematian. Berarti urip niku kersane sinten? Kersane sinten? Makanya kemudian Allah tutup wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah niku maha kuasa atas segala sesuatu. Sekarang Bu, kok banyak orang iman itu takut dengan adanya virus corona. Nggih. Padahal kita sudah yakin yang menguasai yuhyi wa yumit, kehidupan dan kematian itu adalah Allah. Andai kata kula panjenengan ditakdir, misalnya tak contohke kula mawon, aja sapa, kula mawon. Nah, kula niku ditakdirkan Allah niku misale matine perang melawan tiang kafir. Ning kok sakniki kula wedi karo virus corona. Kula iso diguyoni karo malaikat Israel nggih, Mbah nggih. Jumadi iki tiang bodoh. Mergane sesuk matimu kuwi bakale napa? Terbunuh ketika berperang melawan orang kafir. Saiki kok kowe wedi mati mergo napa? Virus corona. Adi iso diguyu karo malaikat Israel. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita itu saat ini menyikapi napa nggih? Menyikapi keadaan sekarang ya jangan berlebihan lah. Hidup itu takdirnya Allah, mati itu juga takdirnya Allah dan kita tidak pernah tahu sebab apa kita itu akan mati. Tapi ini kemarin sudah pernah tak sampaikan juga di Masjid Sendang kalau tidak salah, bahwasannya ketika ini dalam riwayat Imam Bukhari nggih,
ketika dalam suatu wilayah kita mendengar dalam suatu wilayah itu ada terjadi wabah penyakit, maka Kanjeng Nabi mencontohkan kita tidak boleh mendatangi tempat tersebut. Tapi kalau kita sudah kadung atau sudah terlanjur berada di wilayah yang terjangkit penyakit tersebut, maka kata Rasulullah kita tidak boleh meninggalkan wilayah tersebut. Maka ini yang dikatakan orang-orang pintar sekarang itu namanya karantina. Sakjane jauh sebelum orang-orang pintar itu menggagas yang namanya karantina, Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku sudah mengajarkan. Kados tiang-tiang biyen niku nek gadah ayam niku kena misalnya kena virus, kena penyakit, biyen niku tiang-tiang kuno niku ayamnya dinapake? Dikurungi. Artinya dikarantina nggih. Ah, engko nek misale diisolasi, men aja nulari kancane. Nek diobati mari insyaallah ya mari tenan, tapi nek diobati ra mari kok malah mati, berarti ayame niku mati dhewe. Nggih, mboten ngejak mati kancane. Ah, jenengan nggih kedah ngoten. Kalau di sini sudah ditakdirkan oleh Allah terjangkit yang namanya wabah corona, maka kita tidak boleh pergi kemana-mana. Misalnya njuk lunga, saya malah mudik ke Lampung misalnya, tidak boleh sebetulnya. Tapi ada satu tarikh ketika Sayyidina Umar bin Khattab niku hendak pergi ke negeri Syam. Negeri apa Pak? Negeri Syam. Itu berkunjung ke negeri Syam yang di sana itu sedang ada wabah penyakit. Wabah penyakitnya saya namanya lupa. Tapi yang jelas dia itu wabahnya berupa kulitnya niku napa ada semacam bisul-bisul nggih. Nek teng plenting niku kan celik. Tapi niku teng plentung. Angel bu basa Indonesia nek teng plentung niku. Napa Bu? Benjolan nggih. Ah, pun niku. Di kulit, di sekujur tubuh kulit itu terjadi benjolan. Yang kemudian kalau dia pecah niku terjadi pendarahan. Itu terjadi sebelum masa kekhalifahan Amr bin As. Dan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung ke negeri Syam, terdengar ada wabah. Kemudian mereka bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu apa yang diijtihadkan oleh Umar bin Khattab? Ayo Pak, ada yang tahu Pak? Kembali Pak nggih. Nggih. Niku cerdasnya Sayyidina Umar. Ada sahabat yang kemudian membantah, "Loh, wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah?" Padahal tujuan awal mau kemana tadi? Mau ke Syam. Tapi terdengar ada wabah, kemudian Sayyidina Umar mengambil ijtihad dirinya sendiri. Kemudian memutuskan untuk kembali. Tapi sebelumnya dia tanya kepada para sahabat, beliau menganalogikan demikian. Andai kata kalian punya kambing atau punya domba, hendak mengembalakan kambing angon wedhus, niku ada dua pilihan. Ada padang rumput yang kering, ada padang rumput yang subur. Jenengan pilih pundi? Pilih yang subur. Yang kering diibaratkan tadi yang sedang terjadi wabah penyakit. Yang subur adalah tempat yang steril. Maka Umar memilih untuk meninggalkan Syam, perbatasan Syam, kemudian pergi lagi balik ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan. Maka kata para sahabat, disampaikan lagi bahwa saya juga lupa nama sahabat satunya. Beliau mengatakan apa yang saya sampaikan tadi tentang hadisnya Rasulullah di riwayat Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki pentingnya nggih kita itu napa? Menyadari bahwa hidup dan mati kita semuanya adalah milik Allah dan kita tidak bisa. Tapi ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, maka kita boleh memilih. Nah, memilihnya kita itu adalah
bagian daripada apa? Daripada takdir. Misalnya kita ditakdirkan Allah niku sakit, yang kata dokter niku ndak ada obatnya. Kemudian jenengan berikhtiar mencari obat, lalu kok jenengan sembuh. Niku karena ikhtiar kita nopo takdirnya Allah? Takdirnya Allah. Maka ikhtiar itu sendiri adalah bagian daripada takdir. Maka jangan disangka kalau misalnya kita tuh menghindar tempat yang sedang terjangkit suatu wabah, niku kita menghindar dari takdir. Maknanya adalah kita tuh berpindah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, ini diamalkan sahabat Nabi yang namanya Amr bin As, yang kemudian dia itu pergi ke gunung-gunung menyampaikan kepada masyarakatnya, pergi ke gunung menjauh daripada tempat yang sedang dilanda wabah penyakit. Karena wabah penyakit itu laksana api yang berkobar. Api niku kan mencari bahan untuk bisa dibakar. Kalau bahan yang dibakar niku kemudian dijauhkan, tidak ada bahan yang dibakar, berarti api itu tidak bisa membakar. Nah, wabah penyakit kita tuh kemudian pergi menghindar daripadanya, bukan berarti kita lari daripada takdir Allah, tapi kita pindah kepada takdir Allah yang lebih baik. Yang kedua. Ngisake jam pinten, Pak? 2 menit ya. Oh, berarti masih ada 6 menit. Tak cepet ke? Ya, tak cepet ke. Yang kedua, orang yang tidak takut mati itu adalah orang yang lemah imannya, tapi dia merasa berat beban hidupnya. Nah, ada orang yang lemah imannya, kemudian dia merasa beban hidupnya niku berat, sehingga dia tuh memilih untuk bunuh diri misalnya. Kan ada itu. Di mana? Tahun 2015 itu angka bunuh diri terbesar itu di India, kedua kemudian Cina, dilanjutkan dengan kalau tidak salah Korea Selatan, dan seterusnya. Mereka bunuh diri. Karena apa? Dia tidak kenal Allah. Sehingga mengakhiri hidupnya dia sangka setelah dia mengakhiri hidupnya maka selesai urusan dia. Urusan masalah-masalah kehidupan dia selesai. Padahal tidak. Yang terakhir ini yang kita sakjane poin pentingnya itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu senang memandang kematian, seperti halnya dia tuh melihat orang-orang kafir tuh mencintai kehidupan. Kematian bagi orang mukmin itu adalah musim panen. Musim apa? Panen. Jenengan teng donya selama hidup niku adalah seperti orang bercocok tanam. Tanduran apa sing jenengan sudah ditanam? Tanaman apa yang sudah jenengan semai, kemudian jenengan dipanggil oleh Allah, maka dipanggil oleh Allah adalah jenengan saatnya panen daripada tanaman-tanaman ibadah atau tanaman-tanaman amal yang sudah jenengan semai selama hidup di dunia. Nah, kemudian yang kedua, kematian bagi orang mukmin itu adalah sebagai jembatan atau pintu bertemunya kita dengan kita dengan Allah, bertemunya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengaku rindu kepada Allah, mengaku rindu kepada Rasulullah, tapi hendaknya kita memandang kematian adalah sesuatu yang kita rindukan karena kita pengen ketemu dengan Allah, pengen ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulake nek awak dhewe ditakdir mati sakniki iki aja susah, nggih. Mungkin kita itu sudah yakin bahwa kita itu rindunya hanya pada Allah, rindunya hanya kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Berarti kalau kita mati, kita mau bertemu dengan sesuatu yang kita rindukan. Makanya yuk kita jangan sampai takut kepada kematian, tapi takutlah kepada yang memiliki kematian. Kita cintai kematian karena saat itulah kita akan dipertemukan oleh Allah.
Masih ada 3 menit niki saya kasih cerita, jenengan nanti bisa buka-buka kitab tentang tarikh sahabat, Hikayatus Sahabat. Niki saya ambil contoh 2 nek cukup, tapi 1 saya ceritakan. Itu ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Sinten Pak? Nama komplitnya Abdullah bin siapa? Kelingan mboten? Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau itu adalah orang yang sudah tua, sakjane sudah punya uzur tidak bisa mengikuti perang lagi, tapi meksa Kanjeng Nabi untuk bisa ikut di peperangan Uhud sampai akhirnya beliau itu terbunuh. Beliau salah satu pasukan pemanah yang berada di bukit itu loh, Mbah. Nah, beliau itu ada yang di bukit itu, salah satunya. Tapi karena kemudian Allah mentakdirkan dia itu meninggal, wafat di tangan kaum kafir Quraisy, maka disampaikan kepada putranya yang bernama Jabir bin Abdullah. Napa? Jabir, maukah engkau aku kasih tahu, kata Nabi. Niki terjemahan bebas nggih, karena redaksinya panjang. Tak kasih tahu bahwasanya Allah niku ketika dia menemui seorang hambanya itu selalu memakai hijab atau mungkin memakai tirai, memakai pembatas. Tapi ketika ayahmu wafat, Allah berbicara dengan ayahmu itu tanpa pembatas, tanpa hijab, tanpa pembatas, Bu. Berarti kaya kula kalih Pak Sayuti ngeten niki, face to face. Jenengan ampun bayangke wajahnya Allah seperti apa nggih. Tapi itu yang terjadi kepada Abdullah bin Haram. Ditekoni, kamu maunya apa? Abdullah bin Haram, dia minta gini, saya kepengen dihidupkan lagi ya Allah, agar saya tuh bisa merasakan lagi nikmatnya mati syahid. Mati syahid niku nikmat, Bu. Andai kata kita hari ini ditakdirkan wafat oleh Allah karena virus corona, maka kata Nabi, syahadatan likulli muslim. Kita mati karena wabah, statusnya kita wafat dalam kondisi syahid selama dia muslim. Syahid niku nggih nikmat. Syahid niku nikmat. Sampai Abdullah bin Haram niku kepengen dihidupkan lagi supaya merasakan nikmatnya mati syahid. Tidak bisa, karena ketetapan yang aku tulis sudah tidak bisa dirubah, maka tidak bisa dihidupkan lagi. Yang kedua, ya sudah, kalau begitu ya Allah, saya minta kepadamu, kemudian kabarkanlah kepada orang-orang setelahku. Maka Allah bayar cash, Allah bayar kontan dengan menurunkan surat Ali Imran ayat 169. Pun nggih. Ditutup mau surat napa? Surat Ali Imran ayat 169. Nggih Pak Sugiarto azan. Sak menit kula waosaken nggih 169. Nggih. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang syahid niku dia sejatinya tidak mati, akan tetapi hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mati tapi di sisi Allah hidup. Dan jangan dibayangkan rizkinya itu seperti apa. Yang jelas nikmat di sisi Allah tidak bisa kita bayangkan. Itulah pahala bagi orang-orang yang mati syahid. Pun kirang langkung nyuwun pangapunten. Saestu usikum wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.